kira-kira penilaian Pak Hadar pemilu 2024 ini gimana sih sebetulnya, karena banyak betul masyarakat yang menilai ini kacau gitu kan. Kekacauannya sejauh apa? Saya dalam posisi yang juga mengatakan kacau, karena saya mengikuti betul sejak awal, dan saya kira baru pertama kali perjalanan pelaksanaan pemilu kita begitu banyak masalahnya. Dan itu tidak hanya, ini yang agak khas pemilu kali ini, tidak hanya dari persoalan peserta atau pemangku kepentingan lain seperti pemerintah, tetapi justru juga dari penyelenggaranya. Ya. Dan ini agak unik ya, unik bukan satu kebanggaan, tetapi justru sesuatu yang sangat mengecewakan, dan itu terlihat di dalam pemilu 2024 ini. Artinya kalau misalnya mengecewakan itu, apakah dari sisi kemarin yang si rekapnya lah, dari sisi penghitungan suaranya yang kita lihat kacau, atau dari sisi yang lain? Banyak sekali. Si rekap atau sistem informasi rekapitulasi yang digunakan di dalam penghitungan dalam hal tabulasi untuk rekapitulasi hasil ya, itu kan hanya di bagian beberapa atau 2 minggu belakangan ini. Tetapi peran penyelenggara itu kan sejak awal, sejak perencanaan ya, persiapan, penyusunan anggaran, dan seterusnya sampai masa kampanye, pemungutan suara, dan rekapitulasi sekarang. Nah, di awal saja, misalnya ya, penyelenggara pemilu kita di dalam memutuskan kapan hari pemungutan suara, kapan pilkada dilaksanakan. Di undang-undang itu jelas sekali bahwa itu diputuskan melalui keputusan mereka. Tetapi waktu itu hampir 1 tahun mereka harus berdebat mengambil keputusan bersama pemerintah dan DPR, dan itu menunjukkan sebetulnya kemandirian mereka menjadi persoalan gitu. Nah, jadi buat apa berpanjang lebar gitu? Seharusnya mereka bisa decisive, bisa tegas menyimpulkan gitu sebagai lembaga yang mandiri. Nah, kemudian yang kedua, ini sekedar cerita juga untuk menunjukkan bahwa persoalan besar di mereka. Ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa kali ini atau dalam putusan tersebut, wewenang untuk menata dapil daerah pemilihan itu dikembalikan atau diberikan kepada lembaga penyelenggara yang mandiri. Nah, kemarin-kemarin itu diambil alih oleh DPR kita. Jadi peserta pemilu dia sendiri yang menentukan dapilnya. Kira-kira begitu. Sesuatu yang sebetulnya tidak tepat dalam praktek standar di dunia untuk menentukan dapil. Nah, itu akhirnya diputuskan oleh MK dikembalikan. Kemudian dalam pertimbangannya di MK itu diminta KPU untuk menata dapil-dapil yang bermasalah. Apa yang terjadi? DPR bilang tidak usah, gunakan saja dapil-dapil ini, jadikan saja SK keputusan Anda penyelenggara pemilu. Dan KPU menuruti itu. Padahal sebelumnya dia sudah mengundang sejumlah ahli untuk mengkaji rekomendasi dapil yang harus ditata itu menjadi seperti apa. Itu tidak digunakan. Begitu mendengar di dalam rapat konsultasi, DPR mengatakan tidak usah, gunakan saja dapil yang sudah ada. Misalnya itu. Nah, di situ lagi-lagi kemandirian mereka sebetulnya menjadi tidak ada. Ini yang ketiga, yang menurut saya salah satu yang paling parah. KPU itu yang menyelenggarakan tahapan verifikasi faktual partai politik. Jadi partai-partai politik kita yang tidak ada di DPR itu harus melalui verifikasi faktual. Apa yang terjadi? KPU pada saat itu memerintahkan KPU daerah untuk membantu partai-partai politik ini agar memenuhi syarat. Itu dirubah. Hasil verifikasi yang datanya adalah sekian, itu dirubah, dinaikkan supaya memenuhi syarat. Menurut saya itu pelanggaran pidana itu.
karena memanipulasi data. Dan itu diperintahkan ke seluruh KPU di Indonesia. Jadi dia merusak lembaga ini yang seharusnya bekerja mandiri. Nah, sejak saat itu sebenarnya saya sudah tidak terlalu percaya dengan penyelenggara pemilu kita. Yang periode ini ya? Oh ya, bagaimana saya mau percaya? Dan oleh karena itu saya kira seluruh partai politik yang mencalonkan diri untuk ikut pemilu 2024 semuanya lolos. Ya. Oleh karena diangkat itu ini kreditnya itu. Ini adalah yang diproses adalah partai-partai yang belum ada di parlemen. Kan itu harus melalui verifikasi faktual. Nah, jadi bantu. Itu saya punya buktinya semua. Dan saya udah proses hukum. Justru Mas Sumi yang dikorbankan artinya Iya. Saya kira Mas Sumi tidak lulus administrasinya, sama dengan Prima dan ada beberapa partai lebih awal. Dan ini juga sebenarnya masih diperdebatkan juga. Ya, jadi ada persoalan lah ya. Jadi dan itu persoalan yang sangat serius. Tentu kami tidak memasalahkan partainya, kami memasalahkan KPU yang melaksanakan pekerjaan ini gitu. Nah, jadi dan masih banyak deretan lagi. Gitu akan terlalu panjang kalau saya detailkan semua. Tapi kurang lebih penyelenggara pemilu kali ini adalah penyelenggara yang bermasalah. Mereka tidak mandiri, mereka tidak profesional, mereka tidak punya cukup integritas. Betul. Jadi sebenarnya mereka tidak pantas untuk juga terus nanti menyelenggarakan pilkada di tahun ini, menurut saya ya. Artinya itu dari sisi pemilu secara umum gitu ya. Kalau misalnya kita menukik ke pilpres sekarang ini gitu ya, sebelum nanti dikomentari oleh Pak Nizar, itu soal misalnya dan pencalonan Gibran di Cawapres melalui MK itu masalah. Kemudian sebelum tempo hari kan juga semua anggota ketua KPU dan anggota KPU sudah dapat keputusan dari DKPP dan peringatan terakhir, nggak tahu terakhir yang keberapa kali gitu kan. Itu gimana? Ya, saya kira tadi yang saya baru angkat adalah di aspek penyelenggaranya tetapi kemudian ada hal-hal lain yang menurut saya sangat serius menjadi persoalan di pemilu kita, khususnya pemilihan presiden. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa dalam menit-menit terakhir menjelang pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, ada peraturan baru yang diputuskan melalui MK, melalui proses judicial review-nya. Sesuatu yang sebetulnya tidak harus dilakukan di pemilu manapun. Perjalanan pemilu sudah berlangsung, tetapi aturan main baru dilakukan. Dan kemudian kita juga mengetahui bahwa aturan main ini juga tidak melalui prosedur yang sesuai dengan aturan lah. Jadi ada putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi kan, yang terlihat para hakim ini melanggar kode etik karena mereka mengambil keputusan sesuatu yang ada poin konflik of interest-nya, tetapi itu mereka tidak perhatikan. Nah, jadi saya kira itu persoalan yang sangat serius. Walaupun akhirnya kita semua harus menerima putusan MK adalah putusan final mengikat kita semua, dan itu dinilai sebagai sesuatu yang tidak bertentangan dengan konstitusi kita. Gitu. Nah, jadi itu persoalan. Nah, kemudian seharusnya KPU, sekalipun itu sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, KPU juga merapihkan PKPU-nya. Tetapi kan tidak dilakukan. Jadi kelihatan sekali KPU kita itu ya ingin segera memberi ruang karena memang masa pendaftaran akan segera berakhir. Kan gitu kira-kira dibuka dan itu tidak lama kan kepada pasangan calon terkait ini untuk bisa mendaftarkan gitu. Dan akhirnya KPU pun kena sanksi dari DKPP karena ada yang melaporkan bahwa seharusnya KPU itu memperbaiki dulu peraturan KPU-nya. Betul, harusnya. Nah, akhirnya mereka kan perbaiki, tetapi itu semua dihitung mundur perbaikannya. Proses sudah dijalankan, PKPU-nya baru dirapihkan belakangan. Jadi jelas sekali ada kekusutan, ketidaktertiban hukum dari penyelenggara pemilu kita, yang akhirnya KPU karena diadukan ke DKPP mendapat sanksi peringatan keras untuk yang satu itu. Tetapi penyelenggara pemilu kita sudah berulang kali kan kena sanksi, bahkan pernah ada berkali-kali. Betul, peringatan keras terakhir. Nah, kemudian ada lagi juga peringatan keras terakhir gitu kan? 2 kali kan? Ya. Nah, disinilah lagi menunjukkan juga
selain KPU ada penyelenggara pemilu kita, yaitu dalam hal ini DKPP, yang juga ternyata bagian dari persoalan ini. Karena mereka mengambil posisi, kalau saya melihatnya, posisi yang melindungi, posisi yang ingin diselamatkan pemilu kita dengan asumsi soalnya kalau mereka diganti ini pemilu kita jadi rusak dan sebagainya, kira-kira begitu. Nah, tetapi jelas mereka menjatuhkan sanksi kan, sehingga sanksi-sanksi itu menurut saya akhirnya tidak bermakna lagi buat para penyelenggara. Karena apa? Karena toh disebut sanksi keras terakhir, tetap aja mereka bisa pada posisinya gitu. Jadi itu sesuatu yang menjadi justru menimbulkan kekebalan pada diri mereka. Nggak peduli, biarinlah dijadiin saksi, toh saya bisa jalan terus dengan jabatan saya. Kira-kira. Jadi penyelenggara pemilu kita dalam hal ini DKPP pun menurut saya termasuk yang bermasalah. Ya, jadi semuanya bermasalah kalau saya perhatiin Pak. KPU bermasalah, Mahkamah Konstitusi bermasalah, DKPP bermasalah, Bawaslu juga bermasalah. Nah, kalau kaitannya dengan Pilpres nih Pak Amizan, tadi udah ada komentar sedikit dari Pak Hadar tentang Pilpres. Bagaimana pendapat Pak Amizan ini sebagai seorang peneliti, pengamat politik? Nah, dalam Pilpres ini kan kita mengikuti langsungnya itu. Ada dua aspek ya kalau melihat pelanggaran ini. Pelanggaran perhitungan suara, rekapitulasi suara ya, mulai dari TPS sampai seterusnya. Dan kedua pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran-pelanggaran lain ya sebelum pencoblosan. Nah, pelanggaran-pelanggaran lain ini kalau kita baca di media banyak sekali, mulai pengumpulan kepala desa dan selanjutnya penunjukan pejabat kepala daerah ya, kemudian bansos ya dan lain-lain. Dan implikasi bansos yang paling jelas sekarang ini harga beras terlalu mahal. Menurut beritanya ya, jatah beras untuk 1 tahun itu dihabiskan dalam beberapa bulan aja menjelang Pilpres ini ya. Nah, tapi membuktikannya ini sebenarnya nggak begitu sukar ya. Jadi seharusnya seorang itu dapat beras itu katakanlah 10 liter per bulan, tiba-tiba dia mendapat beras 30 liter atau 20 liter. Kalau 1 orang nggak jadi masalah itu. Kalau 100 orang masih nggak jadi masalah. Tapi kalau jutaan orang yang dapat jatah itu ya habis stoknya. Stok beras itu habis, pasokan dari daerah itu akan berkurang, dan uang Bulog untuk mengimpor lagi mungkin nggak ada lagi. Ya. Jadi prediksi saya ya, harga beras ini menjelang bulan puasa Ramadan ini tidak akan turun minimal, bahkan akan naik terus. Karena orang yang sudah dapat beras ya, seperti saya misalnya Mas Heri ya, nggak akan menjual beras itu kan. Ini 10 liter, 30 liter. Kalau 10 liter, 30 liter itu untuk beberapa orang ya nggak masalah. Tapi udah jutaan orang, yaitu menyangkut jutaan ton, itu jadi masalah. Harga beras orang semuanya teriak ya. Dan diikutin oleh harga naik lagi, yang lain-lain lagi, kira-kira gitu. Kalau beras tuh karena mahal atau semua jangan langka jadi mahal, itu kan memang dulu dipakai Pilpres ke bansos itu gitu Pak ya? Diyakini banyak orang ya, diyakini. Dan buktinya ya saya bukan mencatat langsung ya, tapi beras-beras itu untuk Pilpres ya, dan untuk bukan Pilpres saja, untuk mungkin Pileg juga termasuk itu sangat ini besar sekali ya volume pembelian. Misalnya sekarang ini perhitungan sementara gitu 02 sampai 58% misalnya, sementara masih ya, itu berdasarkan KPU. Iya. Apakah faktor bansos tadi Pak yang membuat itu? Sangat mungkin. Iya, bukan itu saja saya kira. Karena mereka menggunakan jalur memenangkan pasangan calon itu bukan dari bansos saja ya, dari kepala desa ya, penunjukan pejabat itu dugaan yang kuat ya. Kemudian dari macam-macam yang kalau istilah Pak Mahfud sendiri dulu ini senjata makan tuan ya. Dalam pilkada itu 92% dibiayai oleh cukong. Nah, Pilpres kita ini serasa pilkada karena pendekatan langsung, door to door, diyakinin ya. Dan ini sukar, pembuktian hukumnya sukar. Saya kira gitu ya. Oke. Pak Hadar, kalau misalnya kita bicara masalah bukan gosip ya, bukan juga hoax gitu. Karena
sosmed apapun media mainstream kan itu juga menyebutkan soal kecurangan. Apalagi kalau misalnya kita lihat rekaman video atau apa gitu, memang ada surat-suara yang dari coblos-coblos, kemudian kita tahu ada markup di Sirekap gitu. Adakah indikasi itu memang kecurangan sudah dilakukan? Kami kan melakukan kegiatan pemantauan yang memang khusus tentang hasil penghitungan di suara di TPS dan rekapitulasinya. Dan kami menggunakan juga sistem teknologi informasi yang kami namakan Jaga Suara 2024. Nah, kami mengumpulkan foto-foto C hasil pemilihan presiden dan juga ada C hasil pemilihan anggota DPR. Sekarang kita fokus ke pemilihan presiden. Nah, tetapi memang yang kami kumpulkan tidak dapat cukup banyak, jadi hanya nggak sampai 5.000 begitu ya. Namun kemudian kami bisa punya akses untuk mengambil foto-foto C hasil yang terpampang di portalnya KPU, Sirekap ya. Jadi ada info pemilu itu, Sirekap adalah sistem mereka, tapi dipublikasikan di info pemilu ya portal. Jadi kami ambil dan sampai hari ini kami sudah mendapatkan 65% ya. Banyak ya, karena begitu mereka tambah kami ambil lagi. Yang kami ambil adalah fotonya ya. Kemudian kami baca dengan sistem Jaga Suara 2024 dan kami tidak menemukan adanya pola yang meyakinkan bahwa data-data itu sengaja dirubah untuk keuntungan paslon tertentu misalnya. Nah, itu kami tidak temukan pola-pola yang jelas ya. Yang kami temukan itu sebatas kekeliruan dari sistem membaca, kekeliruan atau kelalaian dari verifikator yang tidak mengecek kembali kesalahan sistem membaca dari Sirekap ya misalnya, atau memang pencatatan petugas yang keliru gitu ya. Nah, kami periksa lagi, kami bandingkan yang kami baca dengan yang ada di Sirekap. Nah, ternyata hasilnya ini yang beberapa semingguan lalu kami lihat, dari tiga ini masih pada posisi 350.000 ya TPS. Dan itu sebetulnya ada pertama. Jadi Pak Haidar itu memiliki data dari 300.000 TPS. 350.000. 350.000 ya, hampir separuh ya kira-kira, hampir separuh. Ya. Nah, pada saat itu kami kan bertahap juga menganalisa, tapi yang pada saat ini kebetulan ada di depan saya ini. Nah, itu total, jadi kami lihat angka dari setiap TPS itu pasangan calon satu misalnya ya istilah dalam tanda petik digelembungkan atau bertambah berapa, kelebihannya berapa, pasangan calon 2 berapa, pasangan 3 berapa. Kemudian juga ada yang dirugikan sebetulnya, catatannya 86 tapi ditulisnya misalnya 60 misalnya, juga ada dirugikan. Nah kemudian kami total, akhirnya semua itu ditambah sebetulnya, diuntungkan. 01, 02, 03. Dan yang terbanyak adalah 03. 03 ini. Yang terbanyak. Jadi dari 350.000 TPS ini 169.731 itu kelebihan untuk paslon 1. 167.008 kelebihan untuk paslon 2. 171.819 kelebihan untuk 03. 178.000 suara maksudnya. Suara. Ya. Jadi angka yang sebetulnya cuma 1% dari total suara untuk 350.000 TPS tadi. Jadi sebenarnya tidak banyak. Walaupun ini lebih banyak dari pengakuan Ketua KPU bahwa kekeliruan membaca itu cuma 0,6% misalnya dia bilang kan. Nah, jadi ini lebih tinggi yang kami temukan. Tetapi lagi-lagi, jadi nggak ada pola yang jelas untuk menunjukkan sistem ini memang sengaja untuk melebihkan ke paslon ini misalnya. Tertentu ya? Tidak, kami tidak melihat itu. Tentu
kami belum putus menyimpulkan secara keseluruhan karena kami belum menuntaskan katakanlah 100% TPS-nya. Jadi ini kami sampai hari ini masih sekitar 65% tadi gitu ya. Saya agak ini ketinggalan ini Pak Hadar. Ya. Jadi data numerik dari foto itu bisa dibaca oleh aplikasi, bisa dirubah menjadi data numerik ya. Jadi ada aplikasi yang bisa membaca data foto sekarang. Bisa. Oh ini baru bagi saya. Ada deviasi seperti itu dan semua calon itu secara tidak sengaja itu atau gimana itu dapat tambahan semua ya. Dan yang mendapat tambahan paling banyak adalah pasangan Ganjar ya, Pak Ganjar ya. Kalau misalnya memang tidak ada pola tertentu untuk memenangkan pasangan calon tertentu, kenapa kok jadi ramai, tetap ramai? Ini dari sisi suara ya, dari sisi perolehan suara. Ya, saya kira memang sistem Sirekap memang betul punya kelemahan besar ya. Ini yang kemudian saya juga menyimpulkan penyelenggara pemilu kita ini tidak cukup profesional karena dia menggunakan satu sistem yang sebetulnya belum siap untuk digunakan. Nah, sehingga jadi ramai karena dia tidak mampu membaca dengan akurasi yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, tim mereka pun juga tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya ada tim yang memverifikasi dengan ketat. Kalau memang keliru, maka akan ada verifikator yang mengkoreksi, baru dipublikasikan. Maksud Pak Hadar itu hasil dari bacaan aplikasi terhadap data foto itu seharusnya diverifikasi dulu sebelum masuk ke data yang valid ya. Data yang valid. Ya, sebelum publish. Karena teknologi OCR ini menggunakan teknologi OCR sebelum membaca karakter itu bukan teknologi yang baru amat. Jadi sebelumnya di Pilkada 2020 juga sudah digunakan. Hanya membedakan Pilkada hanya Pilkada waktu itu. Sekarang pemilu ada 5 pemilihan, di mana ada 3-4 pemilihan yang jauh lebih rumit dibandingkan pemilihan presidennya. Nah jadi itu ada persoalan. Yang kedua, petugasnya pun tidak cukup dipersiapkan sehingga waktu dia menghadapi teknologi yang masih belum siap, rumit, sulit dan sebagainya, akhirnya mereka pun juga kewalahan. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi yang saya baca tadi adalah membaca hasil kerja Sirekap dibandingkan dengan sistem dibaca oleh sistem yang kami buat. Nah, ternyata Sirekap itu punya kekeliruan seperti itu tadi gambarannya. Misalnya, kalau sistemnya Pak Haidar apa juga menggunakan aplikasi OCR ini? Menggunakan OCR, tetapi sistem kami sudah kami persiapkan jauh-jauh hari bertahun. Saya sudah kerja ini 2 tahun lebih dan tingkat akurasinya sangat tinggi. Jadi saya menggunakan data dari foto dari KPU itu bisa membaca dengan akurasi yang sangat tinggi. Masih ada 20% yang meleset. Tetapi kami kan juga ada verifikator untuk mengecek kesalahannya. Tetapi tidak demikian di sistemnya. Nama aplikasinya apa kalau Pak? Iya, yang tadi, sistemnya teknologinya OCR juga, OCR, OMR, yang tadi jaga suara 2024. Bisnis proses Pak Haidar untuk memverifikasi atau memvalidasi hasil kerja OCR itu gimana kira-kira Pak? Ya, sederhana sekali sebetulnya kalau itu. Jadi kita ada foto. Kemudian foto itu dibaca oleh sistem OCR ini. Kalau itu tidak ada tanda marking yang keliru, tidak ada merah, tidak ada apa, berarti itu sudah oke, langsung publish. Tapi kalau ada merah, verifikator kita yang membacanya atau relawan yang membacanya, dia harus mengecek ini persoalannya di mana. Yang merah itu di bagian data yang mana. Kita lihat fotonya. Oh ya benar, ada salah. Kita koreksi. Baru kita submit, baru kita publish. Kira-kira begitu. Kalau Sirekap nggak kayak gitu ya? Jadi saya tidak tahu persis. Jadi kalau ini sistemnya Pak Haidar ini itu sebenarnya bisa dideteksi ya, membandingin hasil dari penindaian pemindahan itu dari foto ke dalam bentuk digital yang bisa diproses, dikelola itu. Seharusnya itu bisa dilihat secara otomatis melalui sistem OCR sendiri atau sistem yang lain, Pak?
sebetulnya OCR kami itu membangun ada beberapa sebetulnya yang kami baca, Pak. Jadi tulisan total itu kami baca, tulisan bagian ini kan ada tally nih, Pak. Iya, iya. Nah, tally itu kami baca, total per line tally itu kami baca, total di bawah kami baca, kami bandingkan ada keanehan nggak total suara sah tidak sah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Itu kalau dia timpang dia akan merah. Seharusnya sama. Jadi ada sistem-sistem kontrol, sistem membacanya juga banyak yang kita baca untuk memastikan itu cocok semua. Ada sistem kontrol dengan jumlah pemilihnya juga, sehingga kalau itu masih ada tanda merah berarti ada persoalan di sana. Tapi kalau tidak ada atau kalau merahnya itu ya kita lihat, oh ini memang salah dari fotonya, maka kami koreksi. Atau memang fotonya yang salah, maka itu kami tandai sebagai kekeliruan dari petugas KPPS-nya gitu. Kami berikan masukan itu kepada KPU. Nah, jadi sebetulnya misalnya kemudian juga tidak mungkin di sistem kami akan keluar jumlah perolehan suara itu melampaui misal jumlah pemilih di TPS-nya gitu. Iya, jumlah pemilihnya. Kan itu bisa di-set. Nah, saya dengar Sirekap ini punya persoalan, mereka tidak mengeset itu katanya gitu. Karena ada angka-angka yang bisa sampai 800, ya bahkan jutaan dan sebagainya itu. Nah, itu kan sebenarnya ada keanehan ya. Jadi memang ini menunjukkan bahwa KPU kita punya persoalan. Dalam hal ini mereka tidak mampu menyiapkan bersama partnernya, menyiapkan sistem yang siap untuk digunakan sebetulnya. Nah itu persoalan di. Apakah bukan tadi saya dengar Pak Haidar itu sudah berhasil menyelesaikan komputasi ini rekapitulasi ini sekitar 400.000 TPS atau berapa Pak? Udah lebih, sudah sekarang sampai 66%, 550.000. 550.000 TPS. Kemudian ya dari hasil 550.000 TPS ini hasil sementaranya gimana Pak untuk Pilpres? Kurang lebih polanya sama. Kalau mau hasil totalnya kurang lebih seperti apa yang jadi ada 6 misalnya untuk total pasangan calon misalnya yang dimaksudkan bahwa pasangan calon nomor 1 itu 23,96%. Untuk 2 59,05%. Dan yang 3 16,99%. Jadi tidak meleset terlalu jauh katakanlah ya dengan hasil-hasil quick count juga ya kira-kira begitu. Tentu hasil finalnya apa yang kami kerjakan ya kita perlu menunggu sampai kami dapatkan 100% juga misalnya. Saya mau tanyakan tadi. Karena memang tidak profesional KPU-nya terbukti dengan Sirekapnya yang kacau balau begitu. Apakah memang ada legitimasi dari hasil pemilu ini, hasil perolehan suara ini? Ya, tentu itu persoalan memang dan menurut saya bukan hanya karena persoalan Sirekap atau aspek penghitungan suaranya. Sekalipun itu memang kalau mereka bisa menyatakan juga ya ini kan cuma hasil sementara, ini kan cuma alat bantu, betul gitu ya. Tetapi tetap ini adalah sesuatu yang mestinya bisa menunjukkan gambaran yang kurang lebih terhadap hasil ini gitu. Dan tidak menimbulkan kegaduhan seperti sekarang ini gitu. Nah itu kan tanggung jawab mereka sebetulnya. Nah, jadi bisa mengganggu legitimasi. Dan ini kan hanya baru satu aspek saja. Yang kita obrolin tadi kan ada sejumlah aspek di depan. Dari Sirekap ini sebagai alat bantu rekapitulasi. Kalau kita bicara secara umum alat bantu itu membantu. Alat pembantu pendengaran itu supaya pendengarannya lebih jelas Alat bantu jalan, orang yang jalannya kurang bagus dengan bantu tongkat jalannya lebih Pertanyaan saya sekarang gini, waktu rekapitulasi awal di tingkat kecamatan, apakah alat bantu ini digunakan supaya menghitungnya lebih cepat, lebih efisien, lebih ini? Digunakan apakah digunakan atau tidak kira-kira Sirekap ini untuk rekapitulasi manual mulai dari kecamatan aja dulu lah Pak.
Kalau saya perkirakan sebetulnya tidak sepenuhnya atau bahkan menjadi alat yang mengganggu. Kita ingat kan beberapa waktu lalu KPU sekalipun mengeluarkan satu perintah yang tidak didasarkan atau menggunakan surat resmi, tetapi melalui WA, melalui surat di tingkat bawahnya saja gitu. Itu memerintahkan untuk di stop dulu kan proses rekapitulasi sampai tanggal berapa waktu itu 20 kalau tidak salah ya, dengan alasan ada kondisi sirekap di daerah-daerah yang belum sesuai, artinya belum menunjukkan hasil bacaan teknologi yang sesuai gitu. Nah jadi saya kira itu menunjukkan bahwa posisi alat bantu ini alat bantu yang sangat penting, dan dia tidak bisa berjalan kalau alat bantunya ini nggak beres. Betul. Kan itu gitu. Kalau kita baca PKPU-nya kan juga demikian. Pada saat dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan, itu selain C hasilnya dibuka, masing-masing pegang salinan C hasil, pengawas maupun saksi, si rekapnya itu juga dibuka, ditayangkan di layar untuk membantu, mengecek hitungannya sudah sesuai atau belum. Karena maksud dari sirekap itu di situ. Bahkan dalam praktek selama ini tidak tertulis di dalam dokumen mereka. Waktu mereka rapat pleno di kecamatan, itu kan harus membuat dokumen formulir D namanya, yang itu diisi untuk melengkapi rekapitulasi dari ke desa ini, kelurahan ini, ya kan form itu. Itu banyak prakteknya menggunakan data dari sirekap. Jadi begitu pentingnya sebetulnya posisi sirekap itu dalam rangka supaya nanti kita mengecek rame-rame itu tidak sulit karena sudah ada isinya gitu. Nah, tetapi menjadi pertanyaan sekarang, kalau model itu masih mereka teruskan seperti praktek sebelum-sebelumnya, orang sirekapnya berantakan, bagaimana dia mau menggunakan bahan yang berantakan itu kan gitu. Nah, jadi justru malah bikin yang tadinya mau membantu bisa pengganggu membantu. Saya pernah mendengar ini di acara Karni Ilyas beberapa malam yang lalu, itu penjelasan dari Ketua KPU sendiri Pak Hasyim Asyari di kecamatan itu dia bilang di entry dimasukkan satu persatu, jadi manual satu persatu si satu hasil dari setiap TPS jadi dikerjakan satu persatu menurut dia. Itu memang seharusnya demikian. Tapi saya ceritakan tadi dalam praktek selama ini mereka nggak ngisi satu-satu, mereka gunakan data sirekap yang sudah berasal dari. Karena tadi untuk memudahkan, tinggal mengecek saja setelah udah di layar ada, silakan periksa gitu, masing-masing saksi lihat, udah cocok gitu. Oh ini kok gini beda, itu baru. Jadi bukan mengisi satu persatu loh. Peraturannya memang gitu, manual satu persatu. Tetapi dalam prakteknya, karena saya tidak demikian gitu. Karena terlalu sulit. Kalau menurut saya nggak mungkin sanggup mereka entry satu persatu tanpa didukung oleh aplikasi awal. Jadi saya sependapat dengan Pak Hadar yang dikerjakan oleh KPU itu menggunakan sirekap itu. Kalau saksi-saksi nggak siap untuk mengoreksi itu, jalan aja sirekap itu seperti itu. Walaupun sirekapnya salah. Walaupun sirekap salah. Kalau saksinya nggak kuat bahwa dia dirugikan, kalau diuntungin diam-diam nggak jadi soal Kalau dirugikan melakukan ini komplain menyangga menceleng itu bahwa menurut perhitungan dia, misalnya pasangan Amin dapat 2.000 di satu TPS di satu kelurahan misalnya 200.000 berapa itu 200.000 nggak sampai, katakanlah suatu angka tertentu. Tapi menurut si rekap berbeda, itu lebih kecil. Nah kalau dia nggak punya data awal dulu, walaupun dia punya formulir C1 yang sudah di entry, sia-sia aja, dia akan ngikut si rekap. Karena menyumblahkan itu secara manual dengan otak sendiri nggak mungkin itu Pak Dia harus didukung oleh aplikasi sendiri. Jadi pernah kita diskusikan di sini salah satu syarat untuk pasangan calon itu tidak ditipu atau tidak dilakukan kesalahan yang nggak diatas oleh KPU,
dia harus punya data C1 tanda tangan basah. Yang kedua dia punya aplikasi sendiri. Minimal sudah punya angka rekap itu dibuat. Dan kalau angka itu diisi secara manual akan mahal sekali, sangat-sangat mahal untuk bayar orang entry data karena jumlahnya banyak. Hasilnya akurat sebetulnya. Kalau misalnya dilakukan akurat itu kalau kita mengentry betul-betul. Belum tentu juga itu verifikasinya orang-orang ngetik jadi 2 jadi 8 itu banyak gitu. Asumsinya tidak ada kesalahan tipe-tipe tuh nggak. Asal ada verifikasinya, ya betul tim yang bagus untuk berapa meja melihat ini cocok nggak berapa kali bermalam akan sangat mahal sekali biayanya kalau dilakukan per individu. Tapi kalau didukung oleh aplikasi ya sistem yang baik ya cara verifikasinya akan lebih sederhana. Jadi waktu kita bicarakan di sini dulu ya syaratnya C1 punya saksi punya aplikasi sendiri harus ya. Iya, kalau nggak mungkin mau monitor itu Pak ya. Iya, mau monitor di kecamatan itu nggak mungkin, orang kecamatan juga ya. De facto-nya juga nggak melakukan entry satu persatu menurut Pak Hasim itu. Pak Hasim itu sesuai dengan undang-undang. Tapi prakteknya mereka ngambil jalan pintas juga, nggak mungkin dapat dilaksanakan. Betul. Ya, kira-kira gitu. Pak Sebentar, kita sapa dulu pemirsa Mahsumi TV. Ini menarik sekali perbincangan kita. Mohon sekali untuk mungkin share, kemudian komen juga. Tentunya dukung terus, ya tonton terus Mahsumi TV. Kita akan kembali bincang-bincang. Ini pertanyaan yang ke Pak Hadar terkait dengan legitimasi hasil tadi. Kalau memang tidak legitimate, gitu, apa harus yang dilakukan? Apa yang pantas kita sebut? Apakah kita tempo hari seperti Pak Hadar tempo hari pernah juga keluar wacana misalnya boykot, atau boykot hasil pemilu bisa nggak Pak? Ya, tentu bisa saja ya. Hanya saja di dalam aturan kita tidak mungkin pemilu itu menjadi tidak ada, atau pemilu itu harus diulang. Skala kecil saya kira mungkin saja di daerah-daerah tertentu, tapi kalau secara keseluruhan ya itu saya kira akan sangat sulit, walaupun otoritas itu ada di Mahkamah Konstitusi ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang dimaksud dengan boykot, saya pernah mencetuskan di awal sebetulnya, terutama pada saat tadi saya cerita, saya mengetahui betul bahwa KPU kita ini sudah curang pada saat verifikasi faktual. Jadi karena kecurangan mereka sebetulnya ada sejumlah partai politik yang sebetulnya tidak bisa ikut pemilu. Jadi sebentar kita beberapa detik aja bayangkan kalau partai-partai yang saya maksudkan ini, saya kira sudah dipahami, itu tidak ada di pemilu kita. Suasananya akan lain menurut saya. Ya, tetapi oke lah itu sudah terjadi. Pada poin itu menurut saya kalau memang tidak ada perubahan apa, saya sebetulnya ada keinginan kita boykot saja gitu. Tetapi tentu banyak pihak yang tidak setuju dan tidak merespon dan sebagainya. Jadi ya sudah. Pada poin sekarang menurut saya boykot itu artinya meninggalkan. Pemilunya tetap jalan karena banyak pihak yang punya otoritas dan itu diperintahkan oleh undang-undang kan. Tetapi sebagai orang yang memboykot itu orang yang udah saya nggak mau mikirin lagi, saya tinggalin aja. Saya tidak akan menganggap ada apa-apa lagi gitu. Nah, kira-kira gitu. Walaupun kalau itu gerakan yang besar, itu akan punya makna gitu bagi apa yang sedang dilangsungkan, bagi pemilu itu sendiri. Gitu. Nah, jadi sebetulnya itu. Jadi boykot itu bukan berarti kita punya dasar untuk kemudian menggagalkan, kemudian mengganti atau mengulang gitu. Nah, ini di jalur yang di luar. Tapi kalau misalnya tadi persoalan mengulangnya atau membatalkannya kemudian untuk diulang kembali dan sebagainya itu kan ada mungkin saja itu kan ada di Mahkamah Konstitusi. Ya. Jadi kalau memang di Mahkamah Konstitusi bisa dibuktikan bahwa ini sebenarnya persoalan yang sangat masif, yang sistemik, terstruktur dan itu memang membuat hasil pemilu kita ini sebenarnya tidak dicerminkan apa adanya sekarang,
Menurut saya bisa saja. Tapi kita percaya dengan MK seperti yang sekarang. Ya, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya sendiri, ya, saya tidak punya posisi. Ya, saya punya ada keraguan, tapi udahlah. Buat saya itu tidak terlalu penting. Yang penting prosesnya bagaimana. Kalau memang ada pihak yang merasa dan punya cukup bukti, ya angkatlah di Mahkamah Konstitusi gitu. Walaupun saya dengar banyak pihak yang tidak yakin, sehingga kemudian mencoba mengusulkan angket misalnya. Saya pun juga punya pandangan angket itu penting, karena memang Mahkamah Konstitusi itu ruangnya tidak besar untuk bisa punya waktu untuk kemudian menyimpulkan memang ini besar sekali sehingga pemilu harus diulang, misalnya begitu. Karena itu waktunya sangat sempit dan butuh bukti yang luar biasa banyak, dan biasanya dia mulai dari angka-angka hasil pemilu, walaupun harus dikaitkan dengan persoalan yang lainnya kan gitu. Nah, tetapi kalau di hak angket, menurut saya itu bisa dibahas semua. Tidak ada batasan waktu, harus kelar dalam waktu 2 minggu 1 bulan. Dan menurut saya disitulah ruang sebetulnya kita bisa mengangkat seluruh persoalan pemilu kita yang menurut saya sangat penting. Dan saya sebetulnya ingin titip, kalau memang DPR akan melaksanakan ini atau ada pihak-pihak partai yang mau melakukan ini, mendorong ke DPR dan diputuskan di DPR, angkat isu tentang penyelenggara pemilu yang bermasalah. Jadi bukan hanya angkat persoalan pemerintah sekarang atau presiden atau siapapun yang tidak patuh kepada undang-undang sehingga mereka berlaku mengganggu pemilu misalnya, tidak netral, menggunakan bansos. Jangan pada elemen itu saja. Saya akan titip penyelenggara pemilu yang punya masalah juga harus dibereskan di sana. Gitu. Kan ada mekanisme DKPP kalau penyelenggara. Betul, tetapi kan saya ngalamin. Tadi kan saya udah bilang juga, DKPP itu sebetulnya bagian dari yang permasalahan ini dan melindungi. Saya kan pernah adukan penyelenggara pemilu dalam kasus verifikasi partai politik, dalam kasus, ini ada hal yang baru tadi belum saya angkat, bahwa di pemilu sekarang penyelenggara itu melanggar undang-undang dalam hal membolehkan partai politik mencalonkan perempuannya kurang 30%. Oh, itu aja udah salah, ya betul. Salah, melanggar pasal di undang-undang. Jadi pemilu kita ini cacat besar akibat penyelenggara pemilunya gitu. Jadi apa yang mau kita anggap legitimasi tadi gitu. Ini persoalan. Nah, itu mesti diangkat di sana gitu. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, Pak, hak angket ini sangat penting untuk diselenggarakan. Karena kalau Mahkamah Konstitusi itu hanya terkait dengan hasil perhitungan suara. Pelanggaran lain seperti pelanggaran hukum tadi, partai yang lolos, kemudian hak perempuan tidak terpenuhi, kemudian hal-hal yang lain mungkin masalah kepala desa apa segala itu, semuanya ini bisa dirangkum kalau melalui hak angket. Tapi kalau kita hanya mau mengusut satu persatu hasil perhitungan suara, hanya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga kredibilitasnya diragukan. Kemudian hal-hal yang lain segala macam itu masalah bansos, masalah mungkin money politik, segala macam serangan-serangannya, cukong-cukong kalau turun Pak Mahfud itu, ini semua nggak bisa kita selesaikan. Tapi ini akan selesai kalau hak angket digulirkan. Nah, yang inilah kelihatannya saya dengar banyak sekali pihak yang menginginkan agar hak angket ini dapat terlaksana. Dan implikasi dari hak angket ini, saya bukan ahlinya, menurutnya bisa-bisa pemenangnya atau seluruhnya itu pemenangnya didiskualifikasi, mungkin. Saya nggak begitu jelas. Atau ada hal lain bisa kayak gitu. Saya tidak paham, tetapi perkiraan saya sih tidak bisa merubah hasil pemilu, karena kalau di undang-undang pemilu itu perubahan hasil pemilu di tangan MK. Betul. Tetapi yang sangat mungkin mereka yang memang berlaku curang, berlaku tidak adil di dalam proses pemilu,
itu bisa direkomendasikan untuk diproses hukum melalui hak angket. Pidana atau segala macam. Jadi misalnya saya contohkan, hak angket untuk pemilu itu sebetulnya sudah pernah ada tahun pemilu 2009. Pada saat itu DPT itu betul-betul menjadi persoalan besar. Sehingga akhirnya dibentuklah, walaupun melalui veto, akhirnya lebih banyak yang setuju ada hak angket. Dibentuklah pansusnya. Nah, itu berjalan berbulan-bulan. Salah satu rekomendasinya, karena ini dianggap ketidakprofesionalan masalah dari penyelenggara, direkomendasikan penyelenggara pemilu itu diberhentikan. Dan akhirnya memang diberhentikan lebih cepat. Walaupun tidak langsung setelah itu, tapi dengan perubahan undang-undang mereka diberhentikan 6 bulan atau 7 bulan lebih cepat dari yang seharusnya gitu. Nah, jadi ada satu bentuk hukuman yang nyata sebetulnya. Nah, terhadap pemilu sekarang, saya duga ini permasalahannya kan lebih besar. Banyak pihak yang sebetulnya tidak berperan sesuai apa yang seharusnya seperti undang-undang katakan gitu kan. Jadi banyak pihak yang sebetulnya bisa ditunjuk atau direkomendasikan untuk diberikan sanksi tertentu gitu oleh keputusan pansusnya ini gitu. Nah, jadi disitulah ruang untuk kita sama-sama manfaatkan. Kalau tidak, seolah-olah pemilu kita ini beres-beres saja gitu. Dan kalau sudah beres saja, ini sangat mungkin pemerintahan yang menang dari pemilu yang berantakan ini, itu mereka bisa melakukan hal yang serupa lagi ke depan. Itu kan persoalan. Begini Pak Haidar, kalau menurut saya ya, hasil pemilu itu tidak bisa dirubah kecuali dirubah oleh keputusan MK. Tapi DPR mempunyai kekuasaan yang tinggi ya melalui hak angket itu yang bisa ya merekomendasikan atau memaksa ya pasangan-pasangan dianggap curang itu untuk diproses secara hukum. Kira-kira gitu Pak. Nah, ini menarik sekali ya. Hak angketnya ya. Hak angketnya. Jadi hasil dari katakanlah hak angket lolos digulir, kemudian hasil dari hak angket itu menyatakan ada pasangan calon-calon tertentu yang melakukan banyak sekali pelanggaran hukum berat sehingga harus diproses secara hukum. Yang bisa dikerjakan itu. Bahkan pemakzulan presiden bisa juga dari sini. Kalau menurut saya, kalau memang melalui hak angket ini kan penyelidikan gitu mulai disimpulkan bahwa memang presiden melalui cawe-cawenya, melalui kebijakan bansosnya yang tidak adil justru itu membuat menang pasangan calon tertentu dan sebagainya, itu bisa saja bahwa dianggap ini sudah dugaan keras melakukan pelanggaran hukum sehingga diproses oleh DPR lebih lanjut untuk proses pemakzulan. Itu tadi yang saya mau tanyakan juga Pak. Artinya kalau angket memang bisa pemakzulan, bagaimana dengan penyelenggara yang tadi diusulkan supaya jangan dilupakan masukkan di angket juga ya soal penyelenggara? Bisa. Tergantung kan tim yang mau dorong angket ini. Kemudian bagaimana perjalanan di dalam DPR-nya kan. Nah, menurut saya aspek atau hal tentang penyelenggara yang tidak mandiri, penyelenggara yang juga berlaku curang, itu mestinya juga dibahas bagian daripada itu. Iya. Kalau saya makanya jadi yang bisa diproses hukum ini lebih keras lagi menurut Pak Haidar dan Pak Heri, bukan saja pasangan calonnya tapi penyelenggaranya juga. Karena kan hak angket itu kan terkait pelaksanaan undang-undang, pelaksanaan undang-undang pemilu, pelaksanaan undang-undang yang lainnya, terutama undang-undang pemilu. Yang pelaksanaan undang-undang pemilu kan tuh yang terlibat kan bisa banyak, bisa penyelenggaranya, bisa pemerintahnya, tidak patuh terhadap undang-undang pemilunya, gitu kan? Nah, kira-kira begitu. Jadi banyak hal, dan menurut saya karena pemilu ini punya problem besar, maka semua yang terkait gitu itu harus diproses, diselidiki melalui hak angket ini gitu di DPR kita, sehingga nanti akan keluar rekomendasi apa gitu, rekomendasi penegakan hukum, rekomendasi untuk diproses lebih lanjut misalnya ke pemakzulan, rekomendasi pemberhentian penyelenggara pemilu, karena ada agenda pilkada loh di ujung yang bukan kecil. Apakah iya pas tetap dilangsungkan oleh penyelenggara yang seperti ini gitu. Nah, menurut saya sangat tidak pas, makanya saya mau titip
angkat hal ini gitu. Karena terbukti udah dicoba di Bawaslu, di DKPP, loh malah dilindungi mereka gitu. Iya. Baik Pak Agar maupun Pak Nizat optimis nggak nih hak angket ini berjalan sesuai dengan harapan kita gitu? Sebelum itu Mas Heri, ya saya baru menyimpulkan dan baru sadar ya bahwa hak angket ini sangat-sangat penting Pak ya. Ini sangat-sangat penting bagi masyarakat dan bagi perjalanan hidup bangsa ini. Itu menurut saya. Yang kedua, apakah hak angket ini akan lolos atau tidak? Yang pertama kemungkinan lolos bisa. Ya, kalau bagi saya, walaupun saya nggak begitu optimis 100%. Tapi apakah akan berhasil menelurkan rekomendasi strategis seperti Pak Haidar disampaikan tadi? Biasanya politisi itu kompromi, ya. Mungkin nggak seluruhnya, tapi kalau ada hal-hal yang penting ya, terutama mempertimbangkan ya apa itu namanya kredibilitas penyelenggara pemilu untuk pilkada nanti, atau ada hal-hal lain, udah lumayan, karena nggak bisa 100% seperti yang saya inginkan Pak Haidar. Kalau kita tuh semuanya diproses secara hukum apa segala, tapi biasanya kalau sudah masuk ranah politik semuanya kompromi, maksudnya nggak 100%. Termasuk pemakzulan gitu? Antara lain ya, mungkin pemakzulan nggak, tapi yang lain nggak, atau pemakzulan dilakukan yang kompromi Pak. Kompromi itu setengah jalan ya, sebagian setuju, sebagian take and give ya. Nah, jadi kalau proses hukum itu kompromi ya Pak Haidar. Kalau proses akademis nggak mutlak, ini salah, ini benar, ini salah, harga beras mahal, ini salahnya ini. Tapi kalau proses hukum itu kompromi biasanya Pak. Jadi kita nggak bisa mengharapkan 100% seperti dalam benak kita tadi ya. Semuanya itu harus dilaksanakan. Ya, ini pasangan ini harus diproses secara hukum dan lain-lain. Menurut saya Pak ya. Itu bagus. Kalau soal kompromi itu pasti terjadi namanya dunia politik. Nah kalau menurut Pak Haidar, kalau komprominya misalnya, ya udah kalau gitu penyelenggara pemilunya emang cacat, ya udahlah dipidana aja. Pemakzulan enggak gitu. Komprominya seperti itu misalnya, gimana? Ya, saya bukan orang politik, tapi saya mencermati di luar. Saya setuju bahwa biasanya itu ya ya sama-sama enak lah. Ini kan semua kekuatan politik, yang satu udah walaupun belum resmi, tapi yang satu dalam posisi di rezim pemerintahan, ada partai-partai yang mendukungnya, kemudian ada yang tidak gitu kan. Ya itu tidak mungkin bahwa akhirnya semua itu bisa dijalankan seperti yang diminta oleh sebagian. Jadi ada yang itu hasil kompromi lah tadi ya. Ya kami kan di luar saja nggak bisa berbuat apa-apa juga, kecuali gitu tadi menitipkan. Ya tentu itu harapan saya gitu. Tetapi ini menjadi penting.